Hai, para pejuang stroke. Selamat datang di Alzan Project. Kali ini kita akan membahas penyakit serius yang sering diidap oleh masyarakat di Indonesia, yaitu stroke. Jangan lewatkan video ini, karena kita akan membahas tuntas apa itu penyakit stroke, penyebabnya, dan yang paling utama, tips top chair agar kita sama-sama terhindar dari ancamannya. Salam sehat dari Alzan, selamat menyaksikan. Yang pertama, yaitu kalian harus mulai memahami apa itu stroke. Video ini terkhusus buat kalian yang mau tahu aja ya guys ya. Buat kalian yang mungkin sudah tahu atau sudah teredukasi, kalian bisa skip video ini. Stroke adalah penyakit serius yang terjadi karena suplai darah ke otak terganggu. Mengapa hal ini dapat terjadi? Dikarenakan adanya penyumbatan. Makanya hati-hati dengan segala sesuatu yang tersumbat ya guys ya, termasuk perasaan kamu ke dia. Kemudian stroke pun dapat terjadi ketika adanya pembuluh darah ke otak yang pecah, yang mengakibatkan sel-sel di otak mati karena kekurangan asupan nutrisi dan oksigen. Nah, jadi kalian sudah paham ya, stroke itu terjadi karena dua hal. Pertama, sumbatan, dan yang kedua, pecahnya pembuluh darah, yang mengakibatkan sel di dalam otak mengalami kerusakan. Setelah kalian mengetahui apa itu stroke, saatnya kita kenali gejala stroke. Yang pertama yaitu kenali wajah penderita stroke. Biasanya tampak turun atau asimetris ya, jadi nggak seimbang gitu, kiri ataupun kanannya. Terutama akan sangat mudah terlihat ketika tersenyum. Yang kedua yaitu adanya kelemahan atau mati rasa di area tubuh tertentu, misal tangan ataupun kaki, baik di sisi sebelah kiri ataupun sebelah kanan, ataupun semuanya. Gejala stroke yang terakhir yaitu sulitnya untuk berbicara atau memahami konteks dalam suatu pembicaraan. Setelah kalian memahami ketiga gejala tersebut, ada beberapa faktor yang menyebabkan stroke ini dapat terjadi kepada siapapun. Karena di dalam dunia medis, nggak ada istilahnya stroke mendadak. Penyakit stroke yang dialami oleh mayoritas masyarakat Indonesia terjadi karena hal-hal berikut. Yang pertama yaitu tingginya kadar kolesterol, yang sudah aku spill sebelumnya di episode apa itu kolesterol, dan sudah aku bahas tuntas ya. Dikarenakan dengan kadar kolesterol yang tinggi dapat mengakibatkan penumpukan plak di pembuluh darah. Hal ini nih yang sangat memicu terjadinya penyakit stroke. Berikutnya ada hipertensi atau darah tinggi. Hal ini dapat memicu terjadinya pecah pembuluh darah di otak. Faktor pemicu stroke yang terakhir yaitu diabetes mellitus. Karena dengan tingginya gula darah itu dapat merusak pembuluh darah kecil yang ada di otak. Jadi guys, hampir 85% pasien yang sudah bahkan sedang aku tangani, terutama yang mengalami keluhan stroke, itu pasti didominasi oleh 3 keluhan ini. Kolesterol, hipertensi, diabetes, buat terjadinya penyakit stroke. Nah, kemudian faktor pola hidup itu juga sangat berpengaruh. Karena selama aku nafas nih ya, selama aku hidup, hampir nggak pernah aku temukan seseorang yang sangat menjaga pola hidupnya itu terjangkit oleh penyakit degeneratif. Di antaranya stroke. Hampir nggak pernah aku temukan dimanapun. Pola hidup yang sangat berpotensi untuk memicu terjadinya stroke, yang pertama yaitu rokok. Disclaimer dulu sebelumnya, buat kalian yang masih merokok dan belum terkena penyakit stroke, bukan tidak akan. Karena data yang aku kumpulkan sampai detik ini menunjukkan rata-rata pria yang mengalami stroke pasti ada riwayat rokok. Jadi kembali aku himbau buat kalian yang masih belum bisa berhenti, minimal mengurangi. Oke? Oke. Kemudian pola makan yang tidak sehat. Seminimal-minimalnya. Kalian tahu gitu, mana makanan yang sehat dan makanan yang tidak sehat. Bukan cuman makan makanan yang kalian suka. Syukur-syukur kalau makanan yang kalian suka itu
memenuhi asupan gizi dan nutrisi harian kalian. Kalau tidak, jangan salahkan makanan. Coba evaluasi lidah kalian. Berikutnya, kurang olahraga. Ini fakta yang benar-benar nggak bisa dibantah oleh pakar medis manapun, oleh pasien dengan kondisi apapun. Kurangnya olahraga sangat berpotensi untuk meningkatkan resiko stroke. Nah, yang terakhir yaitu stres berlebih ya. Stres kronis dapat sangat memicu bukan hanya penyakit stroke, tapi penyakit apapun. Nah, jika salah satu di antara kalian memiliki faktor resiko di atas, sehat-sehat ya bro ya. Oke guys, buat kalian yang senang dengan konten edukasi, kebugaran, dan bagaimana challenge break the limit dapat aku tuntaskan sampai akhir, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Gak usah lama-lama ya. Cukup 1 detik kalian sisihkan untuk mengarahkan jempol kalian ke atas. Dan klik tombol tersebut, nyalakan notifikasinya, dan kalian akan terus dapat salam sehat dari Al-Zen. Kemudian tangani stroke sedini mungkin dengan metode FAST. Apa itu FAST? Seperti yang sudah dijelaskan di awal, apakah terjadi penurunan di area wajah tertentu? Nah, apabila kalian sudah menemukan gejala tersebut, segera periksakan keluhan kalian. Yang kedua yaitu arm atau tangan. Apakah salah satu di antara 2 tangan kalian ini mengalami keluhan-keluhan seperti lemas, susah digerakkan, kemudian kesemutan, dan penurunan fungsi fisik lainnya? Yang ketiga yaitu speech atau bicara. Apakah mulai terjadi kekakuan di lidah? Apabila itu terjadi, antisipasi sedini mungkin. Nah, yang terakhir yaitu time. Ya, lakukan penanganan yang cepat dan sigap. Jangan tunggu nanti-nanti. Jadi berapapun usia kalian, siapapun kalian, apabila dalam rumus penanganan dini FAST ini sudah mulai ada dalam kondisi tubuh kalian, gak usah nunggu nanti. Segera periksakan kondisi kalian. Maka dari itu, penyakit stroke memang mengerikan, tetapi banyak cara yang bisa kita lakukan untuk dapat terhindar dari penyakit yang satu ini. Salah satunya yaitu dengan melanjutkan challenge break the limit. Dengan 100 kali push up, 100 kali crunch, dan 100 kali squat, mustahil penyakit ini dapat bersarang di tubuh kita. Tanpa tunggu lama lagi, let's go!